kecil kecil ada burung ada burung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat siang hari ini. Apa kabarnya? Siang. Sehat. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua dengan Bapak, masih di mata pelajaran yang sama, yaitu apa mata pelajarannya? Dasar program keahlian. Sekarang hari Senin 12 Desember untuk pertemuan yang kedua. Kita masuk ke pertemuan kedua. Judul kegiatannya adalah membuat objek gambar berbasis vektor berdimensi. Nanti kegiatan hari ini kita diskusi kelompok. Kalau minggu lalu kita kan individu ya, masih materi. Nah, rencananya sekarang kita akan praktek menggunakan komputer lab, atau yang bawa laptop boleh menggunakan laptop pribadi masing-masing. Tapi sebelumnya silakan perhatikan tayangan itu yang ada di depan tulis. Yang di belakang kelihatan? Ya. Rizky, Evani dan lain-lain kelihatan. Di sini ada Bapak menggunakan model pembelajarannya problem based learning. Apa itu PBL atau problem based learning? Jadi nanti kita kegiatan pembelajarannya ada 5 sintaknya di sini. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Jadi nanti Bapak bukan membuat masalah kalian ya, tapi kita sajikan masalah, kita diskusikan secara kelompok, boleh juga kita cari solusinya. Boleh berupa pertanyaan dengan jawabannya, boleh berupa pernyataan atau kesimpulan. Yang kedua, oh ya, kali ini seperti biasa, Bapak lupa maaf ya, kita belum berdoa. Semoga kegiatan hari ini lancar. Untuk itu Bapak mohon KM siapa ya di sini? Kak Erwin mohon pimpin doa ya untuk kita belajar. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Erwin, KM kelas apa ini? Kelas 10. Saya kabarnya ada? Siapa? Oh, Anissa. Bapak pilih agendanya. Bapak mau ngisi agendanya. Kegiatan hari ini adalah membuat objek gambar. Oke. Simpan lagi. Jangan bilang terima kasih. Selanjutnya Bapak cek kehadiran. Tadi di agenda Bapak lihat ada beberapa yang tidak hadir. Tapi untuk memastikannya Bapak akan ngecek dan didokumentasikan. Saya panggil ya, yang disebut namanya boleh mengacungkan tangan dan memberikan hadir. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Nanti kita bikin yel-yel. Agisni. Hadir. Hadir. Gimana sehat?
hadir selalu mendampingi Pak Yasin. Asisten nanti ya sampai kelas 3 sampai lulus dikawal. Anissa Fitri Skandar hadir. Anissa Putri Nurhidayah hadir. Alhamdulillah. Anissa Rahnia hadir. Oh, sini banyak Anissa ya. Alhamdulillah seperti surat dalam Al-Quran. Devani Amelia Pratiwi hadir. Naik apa tadi? Naik bus. Rumahnya jauh. Jauh di Jujuk, aman di Teang. Itu di bahasa Sunda. Nanti adiknya bisa ditanyakan ke guru bahasa Sunda. Kalau bapak jangan. Tapi bolehlah. Yang tadi siapa tadi? Devani. Dila Siti Fadila sakit. Sakit kayaknya Pak. Ada surat masuk? Ada tadi. WA atau tertulis? WA Pak. Sakit. Dila Siti Fadila sakit. Elsa Novianti Hadir. hadir. Nanti Dila kalau sakitnya sudah beberapa hari kita kumpisit bareng-bareng, oke? Siapa? Kita doakan supaya siswa yang sudah hadir dan sakit segera disembuhkan. Amin. Erwin Cakwan hadir. KM ya tadi ya. Mantap. Pimpin terus. Iis Sucitra Hadir. hadir. Oh. Rizky. Oh lagi tugas ya? Izin Pak. Izin. Ya. Tadi juga udah kasih kabar Bapak lupa. Si Putri Nurpala Izin juga Pak. juga. Jangan-jangan sama jangan ya belum waktunya. Tapi kalau tugas OSIS nggak apa-apa. Rama Alia Putri hadir. Oh, hadir sih. Restu Anggari Hadir Pak. hadir. Sinta Adelia Hadir Pak. hadir. Taswan Izin. izin bertiga ya izin dan ini terima sekitir izin. Izin apa sakit? Izin. Izin sakit. Izin sakit. Oh mungkin sakit izin tidak masuk. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang terakhir Ucu Riswanto Hadir. hadir. Kita masih tentang buat Ucu karena rumahnya jauh tapi tetap semangat sekolah. Oh ya, sebelum Bapak atau kita masuk ke materi sekarang atau selanjutnya, minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Kita mereview dulu. Ada yang masih ingat minggu lalu? Saya Pak, Oh ya, Akmal. kalau tidak salah materi minggu lalu itu tentang gambar. Gambar, ada definisi, ada contoh gambar. Akmal masih ingat nggak apa itu definisi gambar? Gambar adalah karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Alam semesta adalah sumber inspirasi objeknya. Itu baca ya? Iya. Yang Bapak. Lalu saya mencatat. Ya, dia mencatat bagus. Saya Bapak nilai anak yang rajin. Yang lain juga Bapak yakin rajin semua ya. Kemudian tidak hanya itu ya materi minggu lalu selain definisi gambar, apalagi ada yang masih ingat? Izin tambahkan Pak. Oh, ya, Minggu bisa. lalu itu ada jenis-jenis format gambar juga Pak. Oh, ada berapa format gambar? Yang kemarin ditulis mah ada 3 Pak. 3. Sebutkan boleh? JPG, PNG sama Oh iya, JPEG, PNG. Oke. Kan kemarin sudah juga dijelaskan ya apa perbedaannya, manfaatnya. Oke, kita lanjut. Oh iya, perlu kalian tahu juga model pembelajaran yang Bapak gunakan sekarang ini adalah PBL, problem reasoning. Sintaknya ada 5. Jadi kegiatan hari ini nanti harus ada ininya, ada 5-nya, 5 ini. Yang pertama orientasi siswa pada masalah, yang kedua
mengorganisasi siswa untuk belajar, bisa belajar. Nanti Bapak bagikan modul atau KPD atau belajarnya. Nanti kita bisa baca bareng, bahas bareng, dan diskusi bareng Pak. Yang ketiga, membimbing siswa individual atau kelompok. Nanti kalau belajar kalian ada dirasa kesulitan, jangan sungkan-sungkan, Pak, mohon bimbingannya. Nanti Bapak akan mengampiri baik individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan. Nah, nanti ada materi kita pelajari, kita kembangkan bersama. Setelah kita berhasil mengkreasikan, contohnya kita sajikan baik individu atau kelompok, misalkan presentasi depan, atau boleh menunjukkan secara langsung di perangkatnya. Oke? Mari semangat. Semangat. Wah, ini kayaknya masih loyo nih, perlu dikasih yel-yel nih, yel-yel punya kita. Jadi nanti yel-yel seperti ini. Kalau Bapak bilang SMK, kalian dengan semangat bilang bisa. Kalau Bapak bilang RPL, kalian sebut luar biasa. SMK seperti ini namanya. Kalau RPL dua-duanya luar biasa. Yang terakhir PPLB juara. Juaranya ke atas sambil gore. Siap? Siap. Ya. SMK bisa. RPL Luar biasa. Luar biasa. Ulangi. SMK Bisa. RPL Luar biasa. PPLG Juara. Wih. Terima kasih, bisa semangat lagi biar tidak ngantuk. Jadi obat ngantuk tidak hanya kopi, yel-yel juga bisa menghilangkan ngantuk. Tapi yang paling ampuh apa obat ngantuk? Betul sekali, rasanya bantal. Next, kita lanjut. Oh ya, yang terakhir nanti menganalisa ya, menganalisis. Nanti ada analisis kerjaan kita, pemecahan masalahnya, analisis. Misalkan masalahnya apa, solusinya apa. Kemudian di kehidupan sehari-hari ini bisa digunakan seperti apa, sebagai apa. Nanti kita bareng-bareng, jangan khawatir. Ada 5 ya, jangan lupa nanti saya jelaskan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3 sampai nomor 5. Itu untuk singkat PPL. Next. Bagus nggak? Bagus seperti ordeng ya. Bagus kan dibuka seperti kata ini habis gelap terbitlah terang. Jadi kalian dari tidak tahu menjadi tahu. Dibuka tabirnya. Tabir ketidaktahuan menjadi tahu. Tabir tidak bisa menjadi bisa. Belum terampil menjadi terampil. Ini minggu lalu kita sudah mempelajari ini definisi gambar, jenis sifat gambar. Oh ya, minggu lalu juga kita sudah mengadakan penghayaan ya. Kita sudah di sini mempersiapkan untuk pertemuan ini. Ternyata kita sudah melakukan instalasi software aplikasi pengolah Gambar. kepada apa yang kita install? Corel Draw. Salah satunya Corel Draw. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ada sedikit pertanyaan nih, biar kalian semangat lagi. Bapak ingin tes, bisa nggak kira-kira? Di sini ada 2 pertanyaan nih, pertanyaan pemantik buat kalian. Pertanyaan pemantik yang jawab harus yang cantik. Dan cowok boleh nggak? Nggak boleh juga. Boleh. Nah, yang pertama di sini ada apa itu gambar vektor 2 dimensi? Cung yang bisa jawab, wah KM, bagus. Jawabannya apa? Gambar vektor 2 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang dan lebar. Jawabannya simple, padat dan jelas. Ya, itulah pengertian dari gambar vektor 2 dimensi. Nanti juga Bapak jelaskan manfaatnya apa, kelebihannya apa, bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Nanti kalian kalau lulus di sini bisa kamu
membuka perusahaan percetakan atau yang segambar. Jadi gambar vektor itu bisa digunakan berulang-ulang. Nanti kita bandingkan gambar yang dibuat dengan menggunakan software dengan gambar yang manual menggunakan kertas dan pulpen. Nanti kita bandingkan, oke? Yang kedua pertanyaannya, adakah yang tahu software aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk menggambar? Saya Pak. Restu. CorelDRAW. Satu CorelDRAW, Paint. Paint, ya betul sekali. Itu Pak yang saya ketahui. Oh, cuma dua. Ya. Nah, sebenarnya nanti aplikasi pengolah gambar itu ada beberapa banyak lah. Selain itu yang disebutkan ada CorelDRAW, Paint itu bawaan dari Windows-nya, ada Adobe Illustrator dan lain-lain. Selanjutnya nanti Bapak akan membagikan LKPD. Tahu LKPD pertanyaannya? Lembaga kerja. Jadi kegiatan kita lembaga kerja nanti apa saja di sini ada dibagikan. Kemudian selain ada LKPD, Bapak juga ada materi di presentasi. Selain presentasi ada video, nanti kita menyimak video sekilas ya. Kemudian kita praktek bersama-sama. Seperti tadi di Sinta PBL, kalian menyimak materi yang Bapak presentasikan itu termasuknya adalah Sinta PBL nomor 2, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Kita sama-sama belajar. Yang kedua, nanti ada pembagian kelompok untuk menganalisa masalah, mengidentifikasi masalah dan menganalisanya. Itu Sinta PBL nomor 1. Tadi orientasi siswa pada masalah. Nah, tujuannya nanti ada di LKPD. Tujuan kegiatan kita hari ini nanti dibaca boleh. Saya bagi gambar saja langsung ya. Nanti di sini. Oh ya, Bapak untuk belajar hari ini kan diskusi kelompok. Bapak sudah membuat kelompok untuk belajar kegiatan hari ini. Kelompoknya ada 1, 2, 4 rubrik penilaian juga ada lengkap. Jadi kelompoknya anggotanya tidak bisa milih ya, mohon maaf. Jadi yang terbiasa besti-bestian sekarang mah harus bersosialisasi satu sama lain. Takutnya kalian tidak mudah berkembang kalau sama itu aja. Ya, oke? Kelompok 1 Bapak sebutkan Akmal Yunus. Iya. Akmal berteman kelompoknya Erwin, KM, Restu Anggali, Taswan, Ucu. Kelompok 1 5 anggotanya. Kemudian kelompok 2 Agisni. Oh iya. Anissa. Jadi juga Anissa dikelompokkan jadi 1, diperkuat oleh Agisni. Keep strong. Kita nanti berlomba kelompok mana yang paling jago. Kelompok 3 cuma bertiga, nggak apa ya, jangan berkecil hati. Devani, Dila, Elsa, sedangkan Dila tidak hadir. Diganti nggak apa-apa sama Siti ya. Kemudian kelompok yang terakhir ada 4, Iis, Putri Rahma, Cinta. Ada yang terakhir? Oh, tadi apa ya? Masuk kelompok. Oh ya, berarti kelompok 3 siswa, kelompok 4 3. Bapak catat yang tidak. Maaf. Ini Bapak. Ini masuk ke sini. Kemudian nanti yang dinilai kegiatan 1, ada kegiatan 1, 2, 3, 4 rencananya ya. Nanti ada aspek yang dinilai, skor maksimal, keterangan. Oh ya, Bapak sebutkan saja kelompok 1 nanti kalian menganalisa segi 4. Nanti ada di LKPD materinya.
Kelompok 2 menganalisa lingkaran. Kelompok 3 segitiga. Kelompok 4 poligon. Tahu poligon? Segi banyak. Poli banyak. Atau boleh segi 6, segi 5, bahkan bisa berubah bentuk. Dari segi 5 bisa jadi segitiga. Masih bisa disebut dengan poligon. Ini untuk kelompok 1. Kayaknya siapa ya ketua grupnya? Akmal. Kalian apa? Akmal. Kelompok 2 Ini Anissa. Anissa. Kelompok 3 Evani yang baik hati. Kelompok 4 siapa? Anissa kelompok 3. Anissa. Ini Pak. Oh, Pak. Masih. Oh, silakan. Masing-masing kelompok berkelompok ya, menyatu dengan kelompoknya. Jangan berpisah. Boleh jaga jarak. Amal boleh sini. Mundur. Nah, kan. Oh ya, sebelum masuk ke LKPD, tolong perhatikan lagi di sini, tempat tulis di sini. Di sini nanti ada tujuan pembelajaran. Nanti bawa bacakan ya. Tolong perhatikan anak-anak. Di sini nanti di LKPD kalian menyimak materi lagi yang Bapak presentasikan. Pembagian kelompok sudah barusan. Kemudian ada tujuan. Nanti baru bacakan tujuan atau salah satu kalian boleh membacakan tujuan kegiatan hari ini. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan nih untuk masuk ke kelas ini, kegiatan ini. Bapak menyiapkan yang pertama itu RPP atau kurikulum sekarang menyebutnya modul ajar. Jadi dari mulai kegiatan inti, keluar pembukaan, inti dan penutup itu dirangkum dalam RPP, itu tugas utuhnya. Jadi disiapkan RPP itu rencana. Jadi mendidik itu tidak mendadak. Apa maksudnya? Mendidik itu tidak mendadak. Yang mendadak apa? Tahu bulan. Aku tukang parkir bisa nggak? Saya datang nggak ada. Bulan nggak ada apa? Tapi nggak apa-apa. Itu ada amal. Amin. Yang kedua, selain RPP ada bahan ajar. Tertuang di LKPD menyatu. Yang ketiga, media pelajaran. Salah satunya ini, tayangan ini. Nanti juga ada Bapak sematkan link YouTube video pembelajaran. Kalian yang kemarin di Bapak share, sudah dicek? Di Google Classroom ada? Semuanya Bapak sudah tuangkan di situ. Tinggal nanti kita bahas. LKPD yang kalian pegang itu. Kemudian instrumen. Nanti ada instrumen penilaian. Bisa walaupun diskusi kelompok, tapi penilaiannya nanti bisa individu. Ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Misalkan kelompok 1 yang aktif siapa nih yang kelihatan aktif? Yang diem saja siapa atau yang jadi apa namanya? Perusak motivasi belajar siapa? Yang malas-malasan? Tapi nggak ada di kelas ada semuanya makan. Next. Nah, di sini kegiatan diskusi kelompok hari ini. Yang pertama, kalian harus menggambar ulang. Nanti yang kedua, analisa dan tanya jawab. Yang ketiga, menyajikan hasil. Yang keempat, nanti masuk ke kegiatan kedua. Ini yang nomor 1 sampai nomor 3 itu kegiatan pertama. Yang ketiga, LKPD-nya nanti ada kegiatan 2, 3, dan 4. 4 nanti evaluasi. Nanti Bapak mau menyajikan video dan mempraktikkan di laptop Bapak. Nanti kalian boleh menggunakan headset. Oke, kita masuk saja ke LKPD. Silakan kalian diisi di sini. Nama kelompoknya, kemudian anggotanya. Boleh menggunakan pulpen atau pen.
Misalkan kelompok 1 siapa tadi? Nih, kalau mau nyontek nama kelompoknya dari terserah, udah tahu? Terserah Pak. Oh, udah tahu. Ini namanya dulu. Kalau mau pinjam buku paket Bapak boleh. Kalau kalian yang tadi pinjam buku kesalahan, silakan dibuka. Enggak perlu, nggak apa-apa, bukan tes, cuma belajar. Nama kelompoknya, kelompok Erin kelompok berapa tadi? 1 tulis kelompok 1. Ini Alisa kelompok berapa tadi? Dua. Ya, tulis yang kapital kelompok 2. Dua anak kapital. Oh, nggak apa kalau nggak terlanjur tidak kapital nggak apa-apa. Ini Stefani kelompok berapa? Nomor 3. Dua. Apa ini? Kenapa? Kalau saja nggak apa-apa, tipek nggak? Kalau nggak tipek, coba. Gagal fokus. Kelompok 1 bukan 2. Maaf, kira-kira. Nah, jangan nggak konsentrasi kenapa ini? Gagal fokus dua nanti. Kalau sudah diisi, silakan kita bahas masuk ke tujuan. Ada dibaca, boleh dibacakan oleh kelompok 1. Tujuan kita apa? Kita nanti. Dan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pembelajaran diharapkan 1. Peserta didik dapat menjalankan proses pembuatan objek gambar berbasis vektor 2 dimensi dengan tepat. 2. Peserta didik dapat membuat objek gambar berbasis vektor 2 dimensi dengan terampil. Ya, betul. Jadi nanti kalian diharapkan setelah belajar sekarang dapat menjelaskan proses pembuatan objek gambar berbasis vektor 2 dimensi. Nanti kalian menggambar, kemudian menjelaskan prosesnya gimana. Yang kedua, setelah pelajaran ini diharapkan siswa dapat membuat objek gambar dengan menggunakan software ya. Kita buka ke halaman 2. Silakan dibuka ke halaman 2. Kita masuk ke pendalaman materi di praktek. Kalian boleh baca-baca dulu. Kita materinya juga kemarin sudah disampaikan ya di persepsi. Kita langsung saja masuk ke kegiatan 1 di halaman 3. Masuk di halaman 3. Judulnya diskusi kelompok. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 3 sampai 5 orang, sudah kan? Yang kedua, perhatikan gambar vektor 2 dimensi berikut ini. Ada berapa gambar di situ? Masing-masing kan sudah dibagi kan? Iya. 3. Nah, di situ kan ada titik-titik itu diisi ya. Rumuskanlah beberapa pertanyaan. Kalian boleh bikin pertanyaan. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu tentang pembuatan objek gambar berbasis vektor 2 dimensi. Misal, kelompok 1 tadi apa? Segi 4. Kira-kira apa pertanyaan yang untuk didiskusikan? Ada berapa sisi? Oh iya, ada berapa sisi untuk persegi 4? Kelompok lain bisa menjawab? Berapa sisi? Persegi 4. 4. Kan persegi 4. Masa 5? Ya ini ngaco. Bercanda. Yang nomor 4, berdasarkan data ini contohnya ya, contoh dari kelompok 1. Boleh kalian membuat rumus. Siapa rumus nama? Rumus apa? Luas. Misal lingkaran itu persegi 4. Poligon segitiga, boleh luas, boleh miring, boleh apa lagi. Misalkan
bisa dikasih warna atau manfaat gambar ini apa, bisa digunakan untuk apa, atau bisa dikreasikan menjadi apa, boleh dituangkan di titik-titik itu. Yang terakhir nanti buat rangkuman hasil laporan analisis, nanti dipresentasikan di depan. Nah sekarang halaman 4, masing-masing kelompok silakan gambar ulang untuk gambar vektor yang telah dibagikan masing-masing. Untuk kelompok 1 kan persegi 4. Nah silakan digambar, tapi dengan menggunakan alat tulis adanya. Kita belum menggunakan software. Silakan nanti kita analisa, bandingkan antara menggambar dengan alat tulis seadanya manual dengan kita menggunakan software. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada. Oh ya, kalau tidak menggaris boleh langsung saja red. Coba nanti kan punya karakter tersendiri tulisan tangan. Kayak tanda tangan. Jangan kecil-kecil, jangan apa namanya? Kita luas saja, itu kan ruang gambarnya cukup luas. Yang besar. Lalu pakai apa? Pakai botol. Ya kreatif bagus, kreatif, inovatif, inspiratif, apalagi bukan primitif. Pak, boleh satu gambarnya? Boleh. Boleh lebih dari satu? Boleh. Atau kalau di kegiatan ini jangan takut, kita lihat diri saja, relax. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Penggarisnya pinjem, yang penting jadi. Ya, ini pasti ini beda. Cakep. Cakep dia nggak? Bukan deh. Kamu pikir itu hanya Wah, begitu. Masih apa ini? Coba kalian lihat logo kita yang ada di baju kalian. Itu sini berapa? Ini sama satu. Ini bisa dikreasikan, bisa menjadi logo atau bentuk yang lain. Bisa dikasih warna, bisa dikasih label atau tulisan. Nanti kita kreasikan dengan menggunakan software. aku dan kamu jadi apa? Segitiga bermuda. Adakah yang sudah selesai? Pak, Siap. satu sudah. Kelompok 1 sudah, boleh diperlihatkan. Kelompok 2 sudah. Ya, mau dipresentasikan di depan? Oh tidak. Kenapa tidak? Ya Pak. Bapak izin bertanya. Ya siap. Jika melihat gambar yang sudah ditampilkan oleh kelompok pertama, apakah kita bisa menggambar di komputer dengan menggunakan bantuan software aplikasi supaya hasilnya lebih bagus? Begitu pengharapan saya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari kami. Pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan. Ada yang mau menjawab pertanyaannya Pak? Wah Ucu, ya silakan Ucu. Sangat bisa Pak. Oh sangat bisa. Kita bisa membuat gambar dengan menggunakan software. Ya lanjutkan Ucu jawabannya. Dengan perkembangan teknologi sekarang yang cukup pesat, kita menggambar dengan menggunakan bantuan software aplikasi. Salah satunya nama aplikasinya Corel, Paint dan lain lah.
Ya. Terima kasih. Jangan khawatir, nanti kita menggunakan software. Kenapa Dipani ingin menggunakan software menggambar? Supaya hasilnya lebih bagus, Pak. Supaya hasilnya lebih bagus, supaya gambarnya bisa digunakan lagi nanti, dikreasikan, dimodifikasi dan lain-lain. Terima kasih Bapak, cukup kegiatan pertama, cukupkan sekian, kita masuk ke kegiatan kedua. Silakan buka halaman 5. Kita masuk ke kegiatan 2, praktikum. Silakan boleh menggunakan PC, kursinya boleh ambil masing-masing. Silakan nyalakan. Nanti sambil nyalakan, Bapak sambil menyiapkan kita praktik bersama. Ini kelihatan nggak dari sini? Cukup jelas kan? Nanti Bapak pandu untuk tampilannya apa saja. Kemarin kita sudah bisa semua ya. Kalau misalkan ada masalah di perangkatnya, kalian boleh pindah memilih yang lain. Oh ya, duduknya diusahakan dekat dengan masing-masing kelompok. Ya seperti ini kelompok 2 ya. Ya, Pak. Dua bisa. Satu orang satu, tapi satu orang satu komputer, tapi berdekatan. Jadi nanti biar bertukar pendapat, boleh berkreasi sendiri, bisa sharing. Wah, udah mulai praktek saja nih. Gak apa-apa, bagus. Oke, kalau sudah siap, Bapak perlihatkan dulu. Sambil praktek, kalian boleh sambil lihat KPD atau ajarnya. Siap? Siap. Ada, semuanya ada. Jadi ada yang cepat, ada yang lumayan lola, itu tergantung spek komputernya ya. Perlu kalian ketahui. Kalau berdua boleh, satu perangkat berdua. Ya, karena ini misalkan ada masalah. Iya, apa boleh. Masalah boleh sekali. Oh iya. Silakan buka halaman 5. Di sini di papan tulis juga perlihatkan. Oh, kita perhatikan dulu di papan tulis. Di sini sudah terbuka aplikasi pengolah gambar. Ini dengan laptop Bapak dengan yang di kalian beda. Kalau punya Bapak versi 5 lebih rendah, karena laptop Bapak ini untuk install aplikasi yang di situ yang versi 7 kayaknya belum kuat, tapi tidak jauh berbeda. Nah, untuk masuk ke sini
Ada dua cara nih. Boleh menggunakan shortcut yang ada di desktop, boleh menggunakan start menu, tinggal diklik saja. Nanti muncul gambar seperti di halaman 5. Seperti ini. Nah, di sini ada menu file. Tutorial videonya sudah ditonton kan di Google Classroom? Bapak sudah jelaskan yang di atas menu, yang di samping kiri itu toolbar, kalau membuat warna itu di samping kanan, dan lain-lain. Dan bagaimana cara menyimpan project dan extensionnya. Bapak akan mempraktekkan salah satu cara mempraktekkan membuat objek gambar segi 4. Nanti selanjutnya kalian boleh gambar yang lain. Silakan perhatikan di sini dulu. Tolong lepaskan dulu LKPD-nya, mouse-nya dilepaskan dulu. Semua fokus ke tempat tulis. Kalau mau bismillah lagi boleh. Kita bersama-sama bismillah untuk praktek. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 7 kita dituangkan cara membuat segi 4 caranya. Kalian gerakkan kursor. Nah, kursor dengan menggunakan mouse. Ini namanya kursor atau pointer. Kalau menggunakan laptop, kalau yang tidak menggunakan mouse, boleh menggunakan touchpad. Tahu kan touchpad? Tapi saya terbiasa pakai mouse. Ke arah toolbox, di sini ada pilihan. Kalau ditunjuk, nanti menampilkan nama masing-masing objeknya atau gambar. Misalkan kalau segi 4, saya tunjuk, Bapak tunjuk, muncul di sini. Rectangle tool, atau boleh kalian menggunakan shortcut. Biasanya desainer-desainer untuk mempercepat pekerjaan menggunakan shortcut. Track. Sepertinya ini kalau rectangle F6. Dapat terlihat di keyboard ada tombol F6? Ada F1, F2 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada elips. Elips itu lingkaran menggunakan F7. Bapak contohkan yang satu. Diklik saja ya nanti si objeknya pada toolbox. Klik, pindahkan kursor ke area gambar. Ini namanya draw rectangle, area gambar di sini. Kalian boleh menuangkan teks, gambar, mewarnai dan lain sebagainya. Tinggal di drag itu, klik. Oh ya, prakteknya tidak usah kaku. Kalau kalian mau lihat pekerjaan temennya, boleh berada pada tempat duduknya. Ini caranya gimana, Ucu? Bisa seperti ini. Di sebelah kiri paling pojok Di toolbox, ya. ada yang namanya Interaktif fill tool, atau dengan shortcut huruf G bisa membuat gradasi warna. Coba rubah warnanya dari biru menjadi yang lain. Setelah tadi yang lollipop, kayak lollipop yang berputar. Nah, itu coba. Apply. Nah, seperti itu. Ini bisa digunakan untuk kreasikan lagi dengan tulisan. Boleh sambil buka video yang Bapak kirim. Kalau mau mengerjakan dari AKPD, takutnya lupa. Oh ya, jangan terlalu asik ya. Untuk kegiatan hari ini nanti kalian boleh asik-asiknya di lain waktu karena di sini kegiatannya banyak nih di AKPD. Harus ada yang diisi. Ada? Bentar lagi ya. Pink, warnanya pink. Wow.
lagi waktu kita habis. Nanti kalian bisa melanjutkan di program pengayaan Bapak, bisa mengkreasikannya lagi. Oke, perhatikan anak, Bapak akan merefleksi kegiatan hari ini. Perhatikan di sini ada pertanyaan nanti di AKPD-nya tolong diisi. Pernyataannya ada 3. Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor, kalian bisa isi centang atau checklist. Itu pilihannya paham atau tidak paham. Selain checklist, kalian boleh menambahkan persentasenya. Misalkan paham 80%. Contoh saya tanyakan ke Anissa yang di halaman 15 nih. Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor yang sekarang Anis gunakan, paham tidak? Paham. Kira-kira berapa persen pahamnya? 60%, karena belum lama ya kita menggunakannya. Nanti kalau sudah sering, insya Allah mahir. Yang kedua dan yang ketiga tolong diisi. Oh ya Bapak, sampaikan juga nanti di materi selanjutnya kita bertemu lagi kapan? Tanggal berapa? Minggu depan, Pak. Karena dari kurikulumnya jadwal minggu depan katanya berubah. Nanti Bapak share ya jadwalnya. Materi yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya adalah software aplikasi pengolah audio dan video ada di AKPD. Pak, tapi ini kan belum mahir. Nah, kan ada 1 minggu. Nanti kita adakan pengayaan boleh atau langsung sambil ke aplikasi. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, ajar sudah dikumandangkan, kita bisa istirahat, islatkan, istirahat, sholat dan